Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lembah Waddan yang menyambungkan Mekah dengan dunia luar, ada sebuah kabilah yang tinggal di sana bernama Ghifar. Suku Ghifar ini hidup dari uang setoran yang diberikan oleh para kafilah yang hendak melakukan perdagangan dari Quraisy ke Syam ataupun sebaliknya. Suku ini ada kalanya hidup dengan merampas barang-barang kafilah yang tidak menyerahkan uang yang mereka pinta. Jundub bin Junada yang dikenal dengan gelar Abu Dzar adalah anggota kabilah ini. Namun berbeda dengan orang lain, dia memiliki keteguhan hati, otak yang cerdas, dan wawasan yang begitu luas. Dan dia merasa sangat tidak menyukai berhala-berhala yang disembah kaumnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolak kerusakan agama dan akidah yang terjadi pada kebanyakan bangsa Arab. Dia mencari tahu kemunculan seorang nabi baru untuk mengisi akal manusia dan hati mereka serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Lalu Abu Dzar yang pada waktu itu berada di kampung halamannya mendengar kisah tentang seorang nabi yang baru dan muncul di kota Mekah. Ia pun lalu berkata kepada saudaranya bernama Anis, "Pergilah ke Mekah dan carilah kisah tentang orang yang mengaku nabi itu dan mengaku menerima wahyu dari langit. Dengarkan apa yang dia ucapkan dan sampaikanlah kepadaku." Maka Anis berangkat ke Mekah dan dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan beberapa sabda dari beliau. Kemudian Anis kembali ke desanya dan Abu Dzar lalu menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan penasaran dia menanyakan kepada Anis tentang kisah nabi baru itu. Anis pun berkata, "Demi Allah, menurutku dia orang yang mengajak orang-orang untuk memperbaiki akhlak. Dia mengucapkan beberapa kalimat yang bukan syair. Apa pendapat orang tentang dirinya?" tanya Abu Dzar penasaran. "Mereka menyebutnya penyihir, dukun dan penyair," jawab Anis lagi. "Demi Allah, aku tidak akan merasa puas. Maukah kau menjaga keluargaku supaya aku bisa berangkat ke sana dan melihat dirinya dengan mata kepalaku sendiri?" tanggap Abu Dzar. "Baiklah, tapi waspadalah kepada penduduk Mekah," balas dari Anis. Abu Dzar kemudian mempersiapkan bekal perjalanan. Dia membawa wadah air yang berukuran kecil. Keesokan harinya dia berangkat menuju Mekah untuk menemui Rasulullah dan mengetahui langsung kisah kenabian beliau. Abu Dzar tiba di Mekah dengan diam-diam karena ia merasa khawatir terhadap kejahatan penduduk Mekah. Dia telah mendengar kemarahan kaum Quraisy lantaran membela Tuhan-Tuhan mereka dan penyiksaan mereka terhadap orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW. Itulah sebabnya dia enggan untuk bertanya tentang Muhammad, sebab dia sendiri tidak tahu apakah orang yang diajaknya mengobrol itu termasuk pendukung atau musuh dari Nabi Muhammad SAW. Begitu malam tiba, Abu Dzar berbaring di dalam masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib melintas dan Ali tahu bahwa Abu Dzar adalah seorang pendatang. Ali serta-merta berkata kepadanya, "Ikutilah kami wahai saudara." Abu Dzar pun mengikutinya dan menginap di rumah Ali. Pada keesokan harinya, Abu Dzar membawa wadah air dan makanannya dan datang kembali ke masjid tanpa keduanya saling bercakap-cakap. Kemudian Abu Dzar menghabiskan hari kedua di masjid dan dia belum juga mengetahui kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat petang menjelang dia sudah hendak berbaring di dalam masjid. Lalu Ali datang dan berkata kepadanya, "Apa orang ini tidak tahu rumahnya?"
Kemudian Abu Jar pergi ke rumah Ali dan menginap di sana pada malam kedua, dan keduanya tidak saling bertanya tentang apapun. Pada malam ketiga Ali berkata kepada Abu Jar, "Apa kau tidak mau bercerita kepadaku soal tujuanmu datang ke Mekah? Kalau kau berjanji akan menunjukkan apa yang aku cari, maka aku akan mengatakannya," jawab Abu Jar. Maka Ali berjanji untuk melakukannya. "Aku datang ke Mekah dari tempat yang jauh untuk menemui seorang nabi baru dan mendengarkan ucapannya," ujar Abu Jar. Kebahagiaan Ali memuncak. Lalu dia berkata, "Demi Allah, dia adalah Rasulullah. Dialah Rasulullah. Besok pagi ikuti aku kemanapun aku pergi. Kalau aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, aku akan berhenti seakan-akan sedang menuangkan air. Kalau aku berjalan lagi, maka ikutilah aku sampai kau memasuki pintu rumah bersamaku." Pada malam itu Abu Jar tidak bisa tidur nyenyak lantaran sangat rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah dan sangat ingin mendengarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Pada keesokan paginya Ali berangkat bersama sang tamu menuju rumah Rasulullah. Abu Jar mengikuti langkahnya dan dia tidak memandang ke arah manapun sampai keduanya masuk ke rumah Rasulullah. Lalu Abu Jar berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Rasulullah. Abu Jar menjadi orang pertama yang memberikan salam kepada Rasulullah dengan tahiyat Islam. Lalu setelah itu ucapan salam menjadi akrab dipakai semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Jar untuk memeluk Islam dan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama baru, maka dia menjadi orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Abu Jar bercerita, "Setelah itu aku tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan beliau mengajarkan Islam kepadaku. Beliau juga mengajariku beberapa ayat Al-Quran. Beliau bersabda kepadaku, 'Jangan kau beritahu siapapun tentang keislamanmu di Mekah. Aku khawatir mereka akan membunuhmu.' Aku pun menjawab, 'Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sampai aku datang ke masjid dan aku akan mendakwakan kebenaran di hadapan orang-orang Quraisy.' Rasulullah hanya diam. Aku datang ke masjid dan orang-orang Quraisy duduk berbincang-bincang di sana. Aku lalu masuk ke tengah-tengah mereka. Aku berteriak dengan sekeras-kerasnya, 'Wahai bangsa Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya.' Begitu mereka mendengar ucapanku, mereka semua bangkit dari tempat duduk. Mereka berkata, 'Tangkap orang yang keluar dari agamanya ini.' Mereka kemudian menangkapku dan memukulku sampai aku hampir mati. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarikku. Dia berusaha melindungiku dari hantaman orang-orang Quraisy. Kemudian dia berkata kepada mereka, 'Celakalah kalian. Apakah kalian hendak membunuh orang yang berasal dari Ghifar, tempat yang selalu dilewati kafilah kalian? Biarkan dia bersamaku.' Begitu aku siuman, aku datang menghadap kepada Rasulullah. Saat beliau melihat keadaanku, beliau bersabda, 'Bukankah sudah kularang kau mengumumkan keislamanmu?' Aku kemudian menjawab, 'Ya Rasulullah, itu keinginan hatiku dan aku sudah memenuhinya.' Beliau kembali bersabda, 'Kembalilah kepada kaummu dan beritahukan kepada mereka apa yang sudah kau lihat dan kau dengar. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada mereka lewat dirimu dan memberimu balasan karena amal baik yang kau lakukan kepada mereka. Kalau kau mendengar bahwa aku sudah berdakwah secara terang-terangan, maka datanglah kepadaku.' Abu Jar meneruskan kisahnya.
Aku pun kemudian berangkat sampai tiba di perkampungan kaumku. Lalu saudaraku Anis bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan?" Aku kemudian menjawab, "Aku masuk Islam dan aku meyakininya." Tak lama berselang Allah pun membuka hati Anis untuk menerima Islam. Dia berujar, "Aku tidak membenci agamamu. Aku sekarang masuk Islam dan meyakininya juga." Lalu kami berdua mendatangi ibu kami. Kami mengajaknya untuk masuk Islam. Dia kemudian menjawab, "Aku tidak membenci agama kalian berdua." Dan dia pun masuk Islam. Sejak hari itu keluarga ini telah masuk Islam dan berdakwah di jalan Allah pada daerah Ghifar. Mereka tidak pernah jenuh dan putus asa sampai akhirnya ada begitu banyak penduduk Ghifar yang masuk Islam dan mendirikan sholat. Sebagian dari penduduk Ghifar berkata, "Kami akan terus menjalankan agama kami sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di saat itulah kami akan masuk Islam." Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka pun masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghifar, Allah mengampuni mereka. Ghifar sudah masuk Islam dan Allah akan menyelamatkannya." Abu Dzar tinggal di kampungnya sehingga dia tak sempat ikut berjihad pada perang Badar, pada perang Uhud dan Khandaq. Dia lalu datang ke Madinah dan memohon agar diizinkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengizinkannya dan dia sangat gembira dapat mendampingi dan melayani Rasulullah. Rasulullah SAW senantiasa memberikan penghormatan dan memuliakan Abu Dzar. Beliau tidak pernah berjumpa dengannya kecuali beliau menjabat tangannya. Beliau juga senantiasa memperlihatkan wajah ceria di hadapannya. Ketika Rasulullah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Dzar tidak sanggup lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Setelah ditinggalkan pemimpinnya dan kehilangan petunjuknya, dia pun pergi ke sebuah desa di Syam dan tinggal di sana selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Abu Dzar yang tinggal di Damaskus mendapati kaum muslim sudah begitu mencintai dunia dan hidup bermewah-mewah. Hal ini membuat ia keheranan dan menolaknya. Utsman pun meminta dia untuk datang ke Madinah dan dia pun datang. Namun dia tidak betah hidup bersama orang-orang yang sangat mencintai dunia, dan orang-orang pun menjadi benci kepadanya lantaran dia bersikap sangat keras kepada mereka. Akibatnya Utsman memerintahkan dia untuk pindah ke Ar-Raza, sebuah desa kecil yang ada di Madinah. Dia lalu berangkat ke sana dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian manusia. Dia memilih bersikap juhud terhadap milik manusia, selalu meneladani Rasulullah dan kedua sahabatnya yang lebih mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Hingga pada suatu hari ada seorang lelaki bertamu ke rumah Abu Dzar. Ia melihat ke sekeliling, namun dia tidak menemukan barang apapun. Orang itu bertanya, "Wahai Abu Dzar, mana perabotanmu?" Abu Dzar menjawab, "Kami punya rumah di akhirat. Kami mengirimkan perabotan terbaik kami ke sana." Orang itu pun memahami maksud dari Abu Dzar dan berkata, "Tapi kau harus punya perabotan selagi kau berada di dunia." Abu Dzar menjawab, "Tapi pemilik rumah ini tidak akan membiarkan kami tinggal di sini." Abu Dzar Amir, pemimpin dari Syam, mengirimkan uang 300 dinar kepada Abu Dzar beserta sebuah pesan, "Pakailah uang ini untuk mencukupi kebutuhanmu." Abu Dzar menampik sambil berkata, "Apa pemimpin negeri Syam Abdullah tidak menemukan orang yang lebih miskin dariku?" Pada tahun 32 Hijriah, ajal datang menjemput sang hamba yang taat beribadah dan hidup juhud, yang disebut oleh Rasulullah sebagai bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.